hard to breathe, but that's alright. Hush. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Akbil from Sidoarjo. Nah, dan ini jelasnya bukan studio YouTube saya. Saya syutingnya di sini. Kenapa? Saya baru saja habis bangun tidur, mandi, nyisir rambut, dan juga pakai baju saya. Nah, ya maklum lah ya, saya baru saja habis bangun tidur, makanya saya syutingnya di sini. Jadinya, saatnya pindah ke studio YouTube saya yang sebenarnya. Check it out. Nah guys, akhirnya saya sudah berada di studio YouTube saya. Nah, di video kali ini sesuai judulnya, saya akan pergi ke Gresik. Ya. Kebetulan mama dan papa saya kemarin ngajak saya ke Gresik buat melihat pondok yang akan dihuni oleh adik saya, Jafir. Ya, rencananya Jafir setelah lulus SD, Jafir sekaligus adik saya itu akan menuju ke pondok. Ya, fokusnya ke pondok pesantren. Itu bukan paksaan dari mama atau papa saya. Nah kan adik saya ke pondok itu atas keinginan dan hati adik saya sendiri gitu ya. Jadi bagi yang nonton video ini yang merasa mondok karena dipaksa orang tua, kasihan ya pribadi. Tapi jika Anda yang nonton video ini yang mondok karena hati Anda sendiri, keinginan Anda sendiri, mantap. Jadi ingat ya everybody, pondok pesantren itu sana untuk belajar ilmu, bukan untuk servis anak-anak nakal. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya, itulah. Oh ya everybody, ya ini beneran loh ya guys, saya beneran akan ke Gresik bareng adik saya karena saya melihat pondok yang akan menjadi calon pondok adik saya. Ini beneran guys, bukan bohongan. Cuma ya itulah, mama dan papa saya udah pergi ke Krian naik motor putih. Ini buktinya pas saya bangun tidur, motor putihnya udah hilang. Ya gitulah, persiapan dulu lah ya. Nah guys, kebetulan berhubungan dengan mama dan papa saya lagi ke Krian, mungkin ke pasar mungkin ya. Nah, ini saatnya bagi saya untuk mempersiapkan diri sebelum pergi ke Gresik. Nah, saatnya kita menunggu mama dan papa saya untuk pulang ke rumah. Kemudian akan persiapan ke Gresik, mulai pakai baju yang bagus dan juga nyiapin mobil saya. Ya, hitung-hitung lah ya, persiapan dulu sebelum memulai ke Gresik. Nah, di video kali ini juga sekalian dengan vlog traveling ke Gresik. So, pantengin terus video ini. Jangan skip video ini. Usahakan tonton sampai habis. Ayo guys, awalnya saya mau bikin konten persiapan di rumah saya, tapi karena mama dan papa saya ingin langsung kerja, ya udah saya bikin konten di mobil. Nah, ini lagi perjalanan. Setelah parkir di halaman Indomaret cuma buat top up e-tol. Mau tahu keluarganya seperti apa di dalam mobil? Sini saya kasih tahu ya everybody.
Nah guys, ini dia keluarga saya lagi dalam perjalanan menuju ke Gresik, cuma buat melihat pondok yang akan ditinggalkan oleh Jafir. Apa nama pondoknya? Mambaul Solihin. Nama pondoknya Mambaul Solihin. Rencananya habis lulus SD, adik saya Jafir akan pergi ke Mambaul Solihin. Ya, jadi Anda tahu lah ya, yang namanya Mambaul Solihin. Bagi yang tahu Mambaul Solihin, silahkan tulis di kolom komentar dan ceritakan bagaimana sejarah pondok pesantren Mambaul Solihin. Ya, saya lagi ikuti perjalanan dulu ya guys. Nanti kalau sampai ke Gresik ya langsung aja saya rekam di dalam video ini. Adik saya lagi bergaya. Hehehe. Ayo guys, sekarang saya sudah berada di jalan masuk ke tol Krian Gresik. Nah, seperti ini jalan tolnya, walaupun belum beneran masuk jalan tol. Ini saya kasih tahu ya. Nah, lihat nih, lihat pintu gerbang jalan tolnya. Sekarang canggih ya, pakai e-tol. Dulu kan ada loket. Oke, nah kita udah masuk ke jalan tol ya guys ya. Nanti video ini akan bersambung ketika udah berada di tengah perjalanan menuju jalan tol akhir. Oke, bersambung dulu ya guys ya. Nah guys, sekarang saya sudah berada di Gresik ya guys ya. Nah, dan ini adalah pondoknya, Jalan Pondok Esi Jafir. Ini dia pondok pesantren Mambaul Solihin Putra. Ternyata pondoknya ada 2 cabang, Putra dan Putri. Dipisah gitu aja, biar gak ada lagi tuh kasus zina. Nah seperti ini pondok Mambaul Solihinnya. Kita dekat dulu ya guys ya. Kita lihat dulu ya. Ya bentuknya kayak gini ya guys ya. Seperti ini bentuk dari pondok pesantren Mambaul Solihin Gresik. Ini lebih tepatnya di Manyar. Oke, saatnya kita balik. Kebetulan saya baru saja habis sholat duhur berjamaah. Niatnya mau rekam video pakai mic, cuma masanya baterai micnya habis. Ya saya pakai mic tanpa kabel, makanya jadi cepet habis baterainya. Ya udah, saya rekam biasa-biasa saja tanpa mic. Lihat nih ya. Nah, yang ini masjid tempat saya dan keluarga saya sholat berjamaah. Udah ya. Ya kira-kira seperti itulah pondok pesantren Mambaul Solihin yang menjadi tempat berlabuhnya si Jafir setelah lulus SD. Sampai situ dulu ya guys ya. Alhamdulillah akhirnya saya bisa sampai ke pondok Mambaul Solihin bagian dalamnya. Akhirnya saya diperbolehkan masuk setelah bertanya-tanya apakah dapat izin buat lihat-lihat pondok ini. Ya pengenalan dulu lah ya sebelum adik saya beneran masuk pondok ini. Kita lihat-lihat dulu ya everybody. Iya. Iya, ya.
Ternyata ada yang ngeliat saya lagi rekam video ini, guys. Oke. Kita lupakan saja soal tante yang lihat saya ini. Kita fokus ke videonya. Nah, seperti ini bagian dalamnya. Nah, yang ini nih, ini perpus. Ini perpus mungkin ya. Sepertinya iya deh, ini perpus. Oke. Iya betul. Ini perpus, tapi isinya banyak kitab-kitab suci. Gak cuma Al-Quran, ada hal-hal yang berbau bahasa Arab kayak nahwu, shorof, dan lain-lain. Dan juga kitab-kitab pembelajaran tentang agama Islam. Ini ada jemurannya, bisa tinggi ya jemurannya. Kita lihat lagi ya. Lihat, ada rumah yang masih dibangun. Ada asrama lagi. Nah, ini masjidnya. Nah, kita udah sampai di. Kita masuk. Nah, udah sampai di parkiran Masjid Pondok Mambaus Sholihin. Ini masjidnya ya guys ya. Kita lihat lagi ya guys ya. Nah ini nih, ada asrama lagi. Nah yang ini nih, saya baca ada papan tulisannya Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran Zunuddin Camp. Oke. Berarti ini MA, bukan Mahkamah Agung, melainkan Madrasah Aliyah. Tahu MA? Itu loh MA yang sama kayak SMA. Nah, ternyata masjid ini juga buat tempat sambangan cuy. Masya Allah. Tak. Nah ini ada tulisannya, namanya Marhala Al-Sigor gitu. Lihat ada gantungan buat jemuran lagi. Kita lihat-lihat di sini lagi cuy. Ini gedungnya. Kita udah lihat gedung dari dekat. Bagi yang mau tahu gimana peraturan pondoknya sama aktivitasnya, ini ternyata peraturan pondok itu pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Ini bahasa resmi pondok. Bahasa Inggris dan bahasa Arab ada bahasa resmi dari pondok ini. Kenapa gak tambahkan aja bahasa Prancis, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, atau bahasa Himar? Kan lebih mantep toh. Tapi ya terserah pihak pondoknya sih, mau tambahin bahasa lain atau enggak. Yang penting mempelajari bahasa asing itu
membuat kita jadi terkenal. Bahkan ada pepatah, mempelajari bahasa Inggris sama aja dengan kita mampu menguasai dunia. Kita putar balik ya guys ya. Hai. Hiya man. Nah, sampai di sini dulu guys isi dari pondok pesantren Mambaus Sholihin. Ya, kira-kira Anda udah tahu lah ya tentang isi dari pondok ini. Semoga Anda merasa puas. Ya, siapa tahu aja Anda juga ngikutin tuh jejak adik saya mondok di pondok ini. Bagian nonton video ini ya, semoga ini menjadi pembelajaran. Dengan menuntut ilmu agama, kita bisa dianggap pintar di mata Tuhan. Ya, sampai sini dulu ya. Nah guys, sekarang saya sudah berada di perjalanan pulang ke rumah saya. Bagaimana menurut Anda tentang pondok Mambaus Sholihin, pondok tempat berlabuhnya si Jafir nanti? Gimana menurut Anda? Bagus apa gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah sekarang saya mau berjalan dulu ya ke rumah saya. Nanti saya akan balik lagi ketika saya sudah sampai ke rumah dan saya sudah pakai baju seperti biasanya pas di awal-awal video. Oke, langsung aja. A few moments later. Nah, alhamdulillah guys ya, akhirnya saya sampai pulang ke rumah saya. Walaupun saya pulangnya sebelum sholat maghrib. Mau tahu kronologinya? Gini kronologinya. Nah, kronologinya seperti ini guys. Sebenarnya saya sudah mengelilingi isi dari pondok Mambaus Sholihin, pondok tempat adik saya akan berlabuh setelah adik saya lulus SD nanti. Nah, awalnya saya kira saya bakal pulang ke rumah setelah melihat-lihat isi dari pondok tersebut. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tahu-taunya saya malah diajak untuk makan nasi Padang. Tapi lumayan, saya udah kenyang habis makan nasi Padang. Hehe. Nah, setelah saya makan nasi Padang, saya diajak oleh mama dan papa saya buat keliling-keliling naik mobil, lihat KBD, Kota Baru Diriorejo. Nah, setelah ke KBD, saya malah diajak sarean, ya, ziarah makam mendiang kakek dan nenek saya. Yang pertama sayanya di Kraton Sidomukti. Nah, terus setelah sarean yang pertama, saya akhirnya pulang. Bukannya pulang beneran, tahu-taunya cuma pulang sebentar, cuma ganti baju doang ke baju muslim buat ikut ke Candi Negoro buat ziarah kubur alias sarean yang kedua. Ya, sareannya ya juga sama seperti sarean yang pertama, ziarah ke makam mendiang kakek dan nenek saya. Ya gitulah. Dan akhirnya setelah sarean yang kedua sebelum maghrib akhirnya saya pulang. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya pulang juga. Totonya setelah pulang azan maghrib udah berkumandang. Mana masih belum mandi pula.
Aduh. Tapi tenang aja, setelah saya sholat maghrib, saya udah mandi kok. Dan rencana saya ya ini, setelah mandi, habis sholat maghrib, ya ini, video closing ini. Ini bukti bahwa saya beneran bikin video closing di rumah saya. Masa saya nggak gitu sih? Ya enggak. Nah, closing check. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sebelum beneran closing, saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila Anda menemukan kesalahan dan keeroran dalam video saya ini, mohon dimaafkan. Setahu saya nemu satu. Pas di tengah-tengah syuting, mikrofon saya baterainya habis, makanya saya cas di dalam mobil saya. Yang ini, makanya pas saya syuting di dalam Pondok Mabaus Sholihin, saya syuting gak pakai mikrofon. Ya, harap dimaklumin ya. Emang kejadian tak terduga. Nah, ini closing check. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya. Mantap. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Goodbye everybody. Tos. Begitu.